Shalom Bapak Ibu, dimanapun sedang berada. Eh, Perkenalkan saya Tomsa. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai Yesus, manusia atau Tuhan. Mengapa ini menjadi video yang penting dan harus kita simak? Karena begini, iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Tuhan. Ya, tidak terpisah satu dengan yang lain karena semuanya saling berhubungan dan sama pentingnya untuk kita percayai dan imani. Sebagai orang Kristen, kita nggak bisa cuman percaya Yesus sebagai manusia saja tanpa percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita juga harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia di saat yang sama. Memang hal ini menjadi sebuah dilema dan menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara menjelaskan Yesus sebagai manusia dan Tuhan? Ya, apalagi di zaman sekarang ya, iman itu perlu kita jelaskan. Orang yang beriman harus menjelaskan apa yang dia percaya, apa yang dia imani. Sehingga pada saat mungkin di suatu keadaan iman kita dipertanyakan, iman kita sedang diuji oleh orang lain, kita bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai dengan menjelaskannya secara baik. Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Tuhan. Harapan saya supaya lewat video ini kita boleh imannya sama-sama bertumbuh ya. Kita boleh juga semakin diperlengkapi untuk eh, mempertahankan iman kita. Oke, kita akan lanjut. Yang pertama kita akan bahas mengenai Yesus sebagai manusia sejati. Ya, Yesus adalah manusia sejati. Mengapa hal ini bisa kita percaya? Kita akan lihat yang pertama ya. Saya mungkin nggak bisa jelasin secara panjang, tapi akan saya coba sampaikan yang terbaik. Yang pertama, Yesus mengalami pertumbuhan fisik seperti manusia lainnya. Di Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lihat, Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita imani, bukanlah Yesus yang seorang manusia yang turun dari bumi, dari langit ke bumi, lalu tiba-tiba menjadi manusia yang dewasa. Enggak. Yesus mengalami pertumbuhan fisik. Mulai dari dia dikandung oleh Maria, hingga dilahirkan, masa balita, masa kecil, remaja, dan sampai dewasa. Yesus mengalami pertumbuhan ini. Meskipun kita tahu bahwa pertumbuhan Yesus, kehidupan Yesus dari remaja sampai dengan dewasanya tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi kita percaya bahwa Yesus mengalami pertumbuhan seperti manusia lainnya. Ya, seperti kita, ya kan? Kita semua ada dalam posisi kita masing-masing pasti pernah mempunyai masa lalu. Seperti itu juga Yesus. Dia mempunyai masa lalu kehidupan, ya kan? Karena apa? Dia mengalami pertumbuhan. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kita percaya bahwa Yesus itu manusia sejati. Yang kedua begini, Yesus mengalami kesulitan yang manusia alami. Maksudnya apa? Ketika Yesus menjadi manusia bukan artinya Yesus nggak mengalami apa yang kita rasakan. Ingat, Yesus adalah manusia sejati. Jadi bukan cuman, kita tahu bahwa Yesus adalah inkarnasi dari Allah. Jadi bukan cuman mengambil bentuk seperti manusia, bukan. Tetapi betul-betul seperti manusia. Apa yang kita alami bisa Yesus alami. Contoh, kita menghadapi pencobaan. Yesus pun menghadapi pencobaan di padang gurun. Sama. Nah, bahkan kalau kita lihat itu hal yang rohani, kita lihat hal yang fisik. Yesus merasakan haus di Yohanes 4 ayat 7 contohnya. Ya, Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Lihat, Yesus bisa merasakan haus, bisa merasakan lapar. Yesus merasa terharu di kuburan Lazarus. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ke-35. Yohanes pasal 11 begini bunyinya. Demikianlah perkataannya sesudah itu, maaf, ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ketika Yesus merasakan hal yang menyedihkan, menyakitkan, Yesus mengeluarkan emosi seperti manusia lainnya. Yesus menangis, menunjukkan emosinya, ya emosi sedih.
Dengan apa? Dengan menangis, dengan terharu. Ya, Yesus betul-betul seperti Yesus adalah manusia gitu. Yesus tidur di Matius 8 ayat 24 kita tahu kisah ini ya. Matius 8 ayat 24 mengenai angin ribut diredakan. Ketika murid-muridnya sedang di perahu, apa yang Yesus lakukan? Sekonyong-konyong mengamut angin ribut di danau itu sehingga mereka perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di sini Yesus tidur, kenapa? Karena kita tahu bahwa di pasal pasal yang sebelumnya dan sesudah itu, Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus melakukan banyak pekerjaan pelayanan. Yang membuat apa? Kondisi fisiknya lelah dan akhirnya membutuhkan tidur, membutuhkan istirahat. Yesus bukan seorang manusia yang super, yang nggak bisa merasakan sakit, yang nggak bisa merasakan lelah, yang nggak bisa merasakan sedih, yang nggak bisa merasakan marah. Bukan. Yesus adalah manusia sejati seperti kita. Merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan penderitaan bagaimana pada saat sakit, bagaimana saat takut, bagaimana saat marah, bagaimana saat sedih. Yesus merasakan semuanya. Nah, inilah yang membuat iman kita percaya bahwa Yesus itu betul-betul manusia sejati. Tetapi Yesus dan kita tidaklah sama. Ada beberapa perbedaan. Ingat bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bukan Tuhan. Selain itu kita akan lihat apa sih perbedaan Yesus sebagai manusia dengan kita yang manusia biasa. Ada perbedaannya. Perbedaan Yesus dengan manusia lainnya, ya seperti kita ya. Yang pertama, Yesus memiliki kuasa atas langit dan bumi. Ingat di Matius 8 tadi, apa yang Yesus katakan ketika murid-muridnya takut? Ya kan? Dia meredakan angin ribut itu, ya kan? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau, maka danau itu kembali teduh sekali. Nggak ada manusia yang bisa memerintahkan alam, nggak ada. Tapi Yesus mampu, karena apa? Yesus adalah Tuhan juga. Ini nggak bisa kita lakukan. Yang membedakan kita dengan Yesus. Yang kedua, Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Markus 2 ayat 10. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-10 gini. Tetapi kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Siapa anak manusia? Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa ia mampu mengampuni dosa. Dan hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Nah, ini yang membedakan. Kenapa kita manusia nggak bisa mengampuni dosa kita sendiri? Kita manusia nggak bisa lepas dari uh, amarah Allah itu jika tidak ada pengampunan. Tapi Yesus mampu mengampuni. Dan yang ketiga, Yesus tidak melakukan dosa. Ini harus betul-betul diperhatikan. Meskipun dari tadi kita belajar bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, tapi dalam hal dosa, Yesus tidak melakukannya sama sekali. Bahkan, pikiran jahat, pikiran untuk jatuh dalam dosa, Yesus tidak memilikinya. Karena dia adalah Allah yang kudus, manusia yang kudus. Di 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ini pernyataan yang menyatakan bahwa Yesus tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi meskipun kita tahu bahwa Yesus itu adalah manusia, tetapi ingat sebagai Tuhan ada yang membedakan juga antara kita dengan dirinya. Tapi minimal kita tahu bahwa Yesus betul-betul mengetahui pergumulan kita sebagai manusia karena dia pernah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Oke, kita udah membahas mengenai Yesus sebagai manusia. Kita akan bahas Yesus sebagai Tuhan. Ini menjadi inti pembahasan kita karena yang orang percayai, orang agama lain percaya ya Yesus ada catatan sejarahnya dan lain-lain. Tetapi orang agama lain hanya percaya Yesus itu manusia. Lebih lagi kita sering dengar Yesus itu hanya manusia atau nabi. Nabi utusan Tuhan yang biasa seperti nabi-nabi lainnya. Nggak ada yang membedakan Yesus dengan manusia lainnya. Ini yang harus bisa kita pertahankan. Kenapa kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Yang pertama, kita coba lihat dari kelahirannya ya. Yesus lahir dan dinyatakan sebagai anak Allah. Ya, ini Lukas pasal yang
pertama. Saya akan bacakan Lukas, ini Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lihat, ini adalah ketika malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah. Dinyatakan Yesus ketika akan dikandung itu dinyatakan sebagai anak Allah. Dan yang lebih hebat lagi, walaupun Yesus adalah manusia sejati, Yesus bukan lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan wanita. Enggak. Maria pada saat mengandung Yesus dalam keadaan perawat. Ini sesuatu hal yang di luar nalar. Tetapi ini juga yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Yesus dikandung dari Roh Kudus gitu. Maria yang mengandungnya dari Roh Kudus. Nah, tidak ada manusia yang lahir seperti Yesus ini. Tidak ada. Itulah yang membuat kita semakin percaya bahwa Yesus betul-betul Tuhan. Karena dia melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan dan tidak mungkin lakukan. Yang kedua, Yesus bangkit dari kematian. Ini ada di Markus pasal yang, Matius pasal yang ke-28. Ini berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 5. Itu sama-sama bisa kita baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Maka kata, ini ayat yang ke-10, saya lengkap ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Maria Magdalena dan Maria yang lain pada saat sedang ingin berziarah, ya kan, mengunjungi kubur Yesus, mereka kaget, ya kan, dan di situ malaikat menampakkan diri dan menyatakan hal ini bahwa Yesus telah bangkit. Dan di ayat yang ke-10 itu Yesus menyatakan diri kepada mereka, memperlihatkan tubuh kebangkitannya. Tidak ada manusia yang bisa bangkit kalau dia bukan Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, makanya Yesus mengalami kebangkitan itu. Yesus menang atas maut, Yesus mengalahkan kuasa maut. Sehingga kita bisa betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia normal, bukan manusia biasa, bukan. Yesus manusia dan Yesus adalah Tuhan. Nggak ada orang sebelum dan sesudah Yesus yang mengalami kebangkitan karena dari dirinya. Yesus membangkitkan orang mati, betul. Tetapi ingat, dibangkitkan, bukan membangkitkan diri sendiri. Enggak. Yang mengalami kebangkitan hanya Yesus. Ya. Ini yang menjadi pusat, yang menjadi, mungkin kita bisa bilang sebagai ujung tombak jika dipertanyakan kenapa kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Karena kita lihat dari kebangkitan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Gitu. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk ragu lagi dalam menyatakan apakah Yesus itu manusia saja, apakah bagaimana menjelaskan ketuhanan Yesus. Kesimpulannya adalah iman kita percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sesungguhnya. Kiranya video ini boleh memberkati setiap dari kita yang menonton, dan iman kita semakin bertumbuh lewat video ini. Kepercayaan kita semakin bertumbuh. Kita betul-betul yakin bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak akan ragu lagi, kita tidak bimbang lagi ketika ada orang yang mempertanyakan mengenai kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kiranya video ini boleh memberkati setiap dari kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video yang berikutnya.